Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kali ini, Ibu akan membahas materi tentang partikel materi. Sebelum aktivitas belajar dimulai, terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur ya kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Jaga kesehatan, mengingat saat ini coronavirus sedang mewabah. Lakukan perlindungan diri dengan cara rajin mencuci tangan, memakai sabun, dan mengenakan masker kesehatan. Anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian apa itu materi? Coba kalian ingat-ingat lagi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Salah satu contohnya adalah buku. Sebuah buku tersusun dari lembaran-lembaran kertas. Jika salah satu lembaran kertas tersebut disobek dari buku dan dihancurkan menjadi serpihan-serpihan kecil dengan menggunakan gunting, pasti kamu masih dapat melihat kertas tersebut. Namun, dapatkah kertas tersebut dihancurkan menjadi bagian yang lebih kecil lagi? Menurut para ahli, suatu materi dapat dibagi menjadi bagian yang sangat kecil dan sederhana, yang disebut dengan atom. Atom hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Pada bab ini, kita akan membahas konsep atom, ion, dan molekul sebagai penyusun materi. Silahkan simak paparan berikut ini. Atom. Kata atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi. Konsep dasar atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus. Menurut Demokritus, bahwa semua benda terdiri dari bagian yang lebih kecil disebut atom. Namun, model Demokritus ini kurang memiliki bukti eksperimental. Sehingga mulai tahun 1800-an muncul teori-teori baru berdasarkan hasil eksperimen. Beberapa teori yang menjelaskan tentang atom adalah sebagai berikut. Dalton. Menurut Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi. Thomson. Menurut Thomson, atom terdiri dari sebuah bulatan bermuatan positif dengan rapatan muatan yang merata. Dianalogikan seperti sebuah roti kismis, di mana atom terdiri atas materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Rutherford. Menurut Rutherford, atom bukan merupakan bola pejar, karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Menurutnya, atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Selanjutnya, Bohr. Menurut Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Tingkat energi paling rendah adalah kulit elektron yang terletak paling dalam. Semakin keluar, semakin besar nomor kulitnya dan semakin tinggi tingkat energinya.
Selanjutnya mengenai struktur atom. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton yang memiliki muatan positif, elektron yang memiliki muatan negatif, dan neutron yang tidak bermuatan. Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda. Semua atom dalam suatu unsur yang sama memiliki jumlah proton yang sama di dalam intinya. Jumlah proton ini unik untuk setiap unsur dan dijadikan sebagai dasar nomor atom. Sementara nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Atom yang satu berbeda dengan atom yang lain karena mempunyai jumlah elektron, proton, dan neutron yang berbeda. Secara garis besar, atom dilambangkan dengan huruf X, di mana A adalah nomor massa dan Z adalah nomor atom. Nomor atom sama dengan jumlah proton dan sama dengan juga jumlah elektron. Sehingga A adalah jumlah proton dan neutron. Dan A sama dengan Z ditambah neutron. Dan jumlah neutron sama dengan A dikurangi Z. Untuk memudahkan kalian memahami ini, berikut Ibu berikan contoh soal. Tuliskan nomor atom dan nomor massa serta lambang dari atom yang mengandung partikel 6 proton dan 6 neutron. Pembahasan tadi sudah dibahas. Nomor atom itu adalah lambangnya Z, sehingga Z sama dengan jumlah proton, yaitu 6. Nomor massa lambangnya A. A sama dengan proton ditambah neutron. Protonnya 6 dan neutronnya 6. Sehingga nomor massa sama dengan 12. Lambang suatu atom adalah X, di atasnya A dan di bawahnya Z. A sama dengan 12 dan Z sama dengan 6, sehingga lambangnya di atas 12 dan di bawah 6. Setelah kalian mempelajari konsep molekul unsur dan molekul senyawa, pemahaman tersebut dapat diterapkan dalam mempelajari beberapa molekul dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya O2 atau oksigen. Ini adalah yang biasa kita hirup. Selanjutnya ada O3 atau ozon, yang berfungsi menyerap radiasi ultraviolet dari sinar matahari. N2 atau nitrogen. Nitrogen di udara merupakan cadangan nitrogen untuk keperluan organisme di bumi. H2O. Siapa yang tidak kenal H2O atau air? Ini adalah molekul senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. CO2 atau gas karbon dioksida merupakan gas yang berasal dari proses pernapasan makhluk hidup dan proses pembakaran bahan bakar fosil. Jika jumlahnya berlebih, maka akan membentuk gas rumah kaca atau greenhouse effect.
Selanjutnya CO atau gas karbon monoksida. Molekul senyawa ini sangat beracun, menyebabkan sesak nafas sehingga menimbulkan kematian. Senyawa ini berasal dari pembakaran yang tidak sempurna. Selanjutnya CH4 atau metana. Ini merupakan gas tambang karena terdapat dalam tambang batu bara. Gas metana juga merupakan komponen utama biogas hasil fermentasi anaerob limbah organik seperti kotoran hewan. Selanjutnya ada CFC atau klorofluorokarbon. Di antaranya freon yang ada di AC dan kulkas. Dari senyawa-senyawa itu ternyata banyak bahan kimia rumah tangga yang digunakan sehari-hari sebenarnya berbahaya bila tidak digunakan secara langsung. Bahkan bahan-bahan ini relatif aman meski mengandung racun. Contohnya penyegar ruangan. Penyegar ruangan mengandung formaldehid. Ini bisa mengiritasi paru-paru dan membran lendir mengakibatkan kanker. Maka gunakanlah jangan berlebihan. Selanjutnya pemutih. Pemutih mengandung sodium hipoklorit. Demikianlah penjelasan mengenai partikel materi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut ini.